Halo teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kali ini saya tepat berada di alun-alun Kabupaten Gianyar, Bali, lapangan Astina, untuk menyaksikan pameran bonsai nasional yang diselenggarakan oleh PPBI cabang Gianyar. Ya, kali ini saya akan mereview beberapa pohon yang menurut saya menarik untuk kita sharingkan dan diambil kebaikannya untuk kemajuan kita berbonsai bersama. Kita ikuti teman-teman bagaimana saya memilih pohon dan mereview pohon-pohon di dalam. Ayo. Ini kita berada di kelas bintang. Yang pertama persis di depan gerbang pintu masuk arena pameran. Saya akan langsung mereview salah satu pohon yang berada di kelas bintang, yaitu pohon ini. Ini adalah pohon jenis kimeng, Ficus microcarpa. Pohon kimeng seperti kita tahu bersama adalah endemik dari Taiwan. Ya, ini adalah jenis ficus yang endemik dari negara Taiwan. Pohon ini sangat bagus sekali. Komposisinya, keseimbangannya yang secara rupa atau visual mempunyai keseimbangan simetris. Tetapi sebenarnya secara rasa mempunyai keseimbangan asimetris, ya. Yang saya maksud dengan keseimbangan asimetris adalah bisa dilihat di sini sebagai pohon utama berada agak menepi ke kiri. Kemudian ada dua anak pohon di sebelah kanan. Keseimbangannya sangat balance. Satu pohon besar ini lengkap dengan akar sulurnya, kemudian diimbangi dengan dua pohon kecil yang berada di arah yang berlawanan. Sangat seimbang secara rasanya. Secara rupanya dia simetris. Simetris tentu saja sangat seimbang. Ya, proporsi sungguh luar biasa. Artinya dari besaran cabang, kemudian besaran batang, kemudian perpecahan ke cabang ranting, proporsinya sangat luar biasa. Ya, ada sedikit agak over proportion pada tumbuhnya akar gantung. Tetapi tidak masalah, karena akar gantung yang ditampilkan begitu banyak atau begitu kuat akan menambah kesan ataupun karakter, mengeluarkan karakter ficusnya. Oke, kita lanjut pohon lain. Nah, ini ada pohon anting putri, teman-teman. Pohon ini sangat familiar, jadi sudah bertengger di kelas bintang puluhan kali sampai mendapatkan predikat diamond di kelas bintang. Ya, pohon yang bisa mendapatkan predikat baik sekali, minimal 9 kali di kelas bintang, dia akan mendapatkan predikat diamond. Pohon ini kemungkinan sudah mendapat 3 diamond. Pohon anting putri bergaya klam. Gaya klam adalah gaya yang berbatang banyak, yang muncul dari satu sumber kehidupan, kemudian mempunyai batang yang banyak. Pohonnya juga mempunyai komposisi yang luar biasa. Kematangan tidak perlu dipertanyakan lagi, sangat luar biasa. Ini anting putri, kematangannya seperti ini. Ya, anting putri, Bretia religiosa. Ya, mungkin teman-teman udah banyak yang kenal dengan pohon ini. Ini adalah pohon sancang ori, ya, yang mempunyai gaya boleh saya sebut connecting root.
Ya, connecting root adalah gaya yang akarnya saling sambung antara satu pohon dengan yang lainnya. Ya. Pohon ini mungkin juga sudah sangat terkenal, artinya sudah sering mengikuti kontes, dan saya hari ini berkesempatan untuk bisa mereview pohon sancang ini dengan gaya connecting root. Ya, pohonnya tentu saja berbatang banyak karena memang terjadi koneksi akar di antara beberapa batang. Komposisinya sangat bagus dalam arti liar, sangat tidak beraturan, tetapi memang akan justru menimbulkan kesan yang natural ya. Dari besarannya pohon utama, kemudian besaran pohon-pohon yang lain sangat bervariasi dalam sebuah komposisi yang menimbulkan dimensi yang cukup apik. Ya, bisa dilihat bagian belakang itu pohonnya kecil, kemudian arah tumbuhnya juga sangat bebas, artinya tidak menunjukkan satu arah tumbuh. Pohon ini mempunyai arah tumbuh yang ke kiri dan ke kanan seimbang. Ya, oleh karena itu mahkota lurus ke atas. Nah, ini adalah mahkota pemimpin, dibuat lurus ke atas untuk menampilkan sebuah keseimbangan tumbuh yang sama. Ya, apabila mahkota ini saya tampilkan atau ditampilkan ke arah sebelah lehernya menengok ke sebelah sana, maka arah tumbuh akan terkesan dominan ke sana. Ya, tetapi ini sangat tepat sekali pembuatan mahkota utamanya lurus ke atas, kemudian pohonnya mempunyai keseimbangan tumbuh yang sama. Bagus sekali pohonnya, komposisinya saya sangat suka. Artinya di dalam ketidakberaturannya dapat dikomposisikan atau dibuat sebuah komposisi yang sangat natural. Sancang. Nah, ini ada satu pohon anting putri yang ingin saya bahas. Pohon ini juga termasuk pohon yang sering mengikuti kontes dan sama sekali tidak pernah lepas dari mendapat predikat 2 bendera. Artinya selalu best 10. Mulai dari kelas regional, madya, sekarang di kelas utama, selalu mendapat predikat best 10. Kalau kita mengamati pohonnya sangat sederhana, artinya pertumbuhan pohon yang normal-normal saja. Tetapi silakan dilihat dari dekat. Kemudian kita lihat dari kondisi akarnya dahulu. Ya, ini bisa dilihat bahwa pohon kesan tuanya sangat muncul oleh karena kondisi akarnya ini dulu. Kemudian meskipun teksturnya belum mencapai penuaan yang maksimal, tetapi karena anatominya yang sungguh sempurna itu artinya luka-luka yang bekas potongan ini sudah menutup ya. Bisa dilihat di sini, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah mungkin luka yang besar sekali bisa menutup, bisa dilihat ya. Nah, hal-hal kondisi demikian ini yang menyebabkan pohon ini terlihat tua. Artinya proses pembuatan, proses campur tangan manusianya udah lewat, udah istilahnya udah hilang. Ya, jadi pohon terkesan natural tumbuhnya. Pohon terkesan terbentuk oleh alam. Ya, meskipun gerakannya sederhana, proporsinya susah dilawan. Kemudian kondisinya, ketuaannya
itu tidak ditunjukkan oleh keriput-keriput tekstur kambium ataupun keringan, bahkan ditunjukkan oleh kesempurnaan anatominya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh bahwa sebuah pohon bisa diupayakan menampilkan kesan tua lewat anatomi. Ya, pohon-pohon yang dipamerkan di kelas utama dan kelas bintang mungkin kita sudah familiar terhadap pohon-pohon tersebut, karena memang pohon-pohon tersebut sering mengikuti kontes, sehingga mereka mempunyai jenjang dari pratama, madya ke bintang ataupun ke utama. Ini sudah berkali-kali harus mengikuti kontes untuk bisa sampai di kelas yang cukup tinggi utama. Nah, ini adalah sisir yang juga sering kali kita lihat. Sering kali saya mereview sisir ini, mulai dari pohon ini di kelas madya, di kelas utama. Kondisinya sangat luar biasa. Artinya progres kemajuan kematangannya sekarang menampakkan hasil yang boleh saya katakan sudah maksimal ini ya. Bisa dilihat di sini tekstur kambiumnya ya, mulai dari bawah akar sampai menuju ke atas, kemudian sampai ke ujung rantingnya ini teksturnya sama semua. Dan itulah yang terlihat ataupun terkesan pohon ini sangat tua, karena tekstur kambiumnya sudah merata, mulai dari tumbuhnya akar sampai ke ujung tumbuhnya cucur ranting kalau nggak salah. Ya, sisir maksimal hanya bisa mecah ke level 4. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini sangat, boleh saya katakan 90% mencapai kematangan. Luar biasa pohonnya. Ya, di sini menampilkan sebuah drama alam yang sangat luar biasa, karena di sini ada keringan. Ini yang sering saya sebut sebagai menampilkan drama alam. Ada keringan di sebelah kiri, kemudian kehidupannya diarahkan ke sebelah kanan. Penanaman pot diarahkan ke sebelah kiri, diberikan halaman ke sebelah kanan sebagai simbol kesuburan. Oke, kita ikuti ke kelas madya, teman-teman. Ini ada pohon sianci, teman-teman. Pernah saya bahas juga. Tapi kali ini saya lebih ke membahas ataupun memberikan sharing tentang karakter jenis pohonnya. Ya, seperti tadi saya review yang satu di belakang saya, sisir, bisa sampai ke level 4. Sianci juga bisa sampai ke level 4 saja. Artinya dari cabang 1, mecah ke ranting 2, mecah ke anak ranting 3, mecah ke cucu ranting 4. Jadi hanya bisa sampai ke level 4. Kemudian ciri khas ataupun karakter tumbuh dari sianci, dia lebih jalurnya linier sama dengan santigi. Artinya satu kehidupan cabang ini akan mempunyai jalur kehidupan akar. Ya. Makanya apabila kepingin membuat istilahnya ini belimbing ya, seperti batang yang belimbing, itu sianci sangat mudah sekali. Nah, misalkan dari jalur ini kepingin dibuat belimbing atau dibesarkan akarnya, jalurnya ini tinggal diikuti, kemudian cabang ranting yang di sebelah sini tinggal dilos, gedein. Nah, gedein nanti di sini akan membengkak. Nah, itu urat-uratnya itu gampang terbentuk karena memang karakter pertumbuhan kambiumnya linier. Ya, ini termasuk udah sangat matang sekali, 85% kurang lebih. Pohon sianci ini sering sekali juga mendapat predikat best 10. Ya, ini adalah santigi yang berjulukan Manohara. Pohon ini mendapat 5 bendera sekaligus. Jadi selain baik sekali, kemudian dia mendapat predikat best in class di kelas madya, kemudian dia mendapatkan best in show sebagai pohon terbaik dari
seluruh pohon yang ada di pameran kali ini. Satu lagi, dia mendapatkan penghargaan dari PPBI Gianyar Award sebagai pohon santigi terbaik di dalam pameran kali ini. Ya, jadi dalam event kali ini PPBI Gianyar memberikan 2 award kepada Best in Species. Yang satu untuk kategori santigi, yang lain untuk kategori ficus. Nah, santigi sebagai Best in Show dia juga memenangkan award dari PPBI Gianyar. Ya, ini pohon santigi yang sudah mempunyai kematangan yang sangat cukup. Kemudian balance anatominya juga sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, sangat balance. Kemudian komposisinya sungguh luar biasa. Manohara. Awalnya didapat dari Pulau Sumbawa. Saya kenal dengan siapa yang mengawali pohon ini, namanya Bapak Jaseri dari Pulau Sumbawa. Kemudian diusung ke Bali, dibalik nama ke Bali oleh Bapak Nyoman Johnson. Kebetulan 2 tahun terakhir saya dipercaya untuk melanjutkan atau merawat ataupun styling dari pohon ini. Sudah di Bali selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Nyangka nggak kalau ini Best in Show? Nggak nyangka, karena masih di kelas madya. Tetapi di kelas madya pun bisa menang, mengalahkan kelas utama dan kelas bintang karena pohon ini sudah lepas kawat. Ya, jadi pemilihan Best in Show diadu antara pemenang madya, pratama, madya, utama, bintang. Tetapi untuk syaratnya menjadi pemenang harus tidak ada kawat atau alat membantu. Jadi dari kelas manapun bisa kan? Bisa. Best in Show, ya? Dari kelas regional pratama pun bisa Best in Show kalau memang bisa menampilkan yang lebih bagus dari kelas yang di atasnya. Jadi syaratnya memang Lepas kawat, ya? tanpa Jadi kawat. tidak harus pohon itu berjenjang yang juara dari kelas tertinggi, enggak? Tidak. Sering sekali dari kelas utama mengalahkan bintang. Sering sekali juga dari kelas bintang sendiri yang bahkan menjadi pemenang. Tidak harus. Semuanya melihat kondisi pohon. Lihat kondisi pohon. Kalau memang lebih baik, ya. Karena kematangan ataupun desain itu tidak ditentukan oleh kelas. Ya. Bisa saja pohon ini setelah matang baru ditampilkan. Dia mengikuti kelas pratama, tetapi kondisinya sangat matang, bahkan mengalahkan kematangan di kelas utama atau kelas yang lebih tinggi. Bisa menjadi juara. Banyak kolektor kan memang kadang-kadang menyimpan pohonnya sampai matang betul. Ya. Baru ikut mulai kongres. Ya. Nah, harus melalui berjenjang dari harus pratama. Tidak bisa kematangan disamakan dengan jenjang kelas. Oke. Iya. Terima kasih ya Pak Rudi. Nggih. Informasinya. Ya. Ya, ini ada pohon elegan teman-teman. Saya belum jelas apakah ini elegan asli ataukah hasil dari okulasi. Artinya batangnya iprik biasanya disambung dengan daunnya elegan. Tetapi yang ingin kita bahas dalam konten kali ini adalah masalah karakter masing-masing jenis pohon ya. Jadi ini adalah ficus. Kemudian di sini bisa dilihat teman-teman, ada usaha melukai tekstur dari kambiumnya untuk menimbulkan keriput, mungkin ya tujuannya seperti ini ya. Nah ini saya nggak ngerti keberhasilannya sampai di mana, tetapi menurut saya kalau saya sebaiknya memang tidak dilakukan hal ini. Karena justru ini akan menghilangkan ciri khas tekstur dari pohon ficus sendiri. Seperti kita tahu bersama, pohon ficus punya tekstur kulit kambium yang halus. Ya, kemudian di sini ada usaha untuk membuat kasar misalkan kan gitu. Nah, di sini justru kurang naturalnya akan terlihat dipaksa. Pohonnya sebenarnya sangat bagus, komposisinya luar biasa ini pohon. Kemudian proporsinya juga sudah seimbang sekali. Hanya satu kejanggalan yang saya temui dari pohon ini adalah guratan-guratan
yang telah diadakan ini. Mudah-mudahan ke depan akan menutup minimal seperti ini. Ya, akan apa namanya? Jauh lebih bagus lagi pohonnya. Bisa dilihat kakinya teman-teman. Nah, ini akarnya, sorry. Akarnya sungguh luar biasa. Penyebaran akar yang demikian, kemudian dengan penyebaran cabang ranting yang seperti ini, itu sangat cocok sekali. Nah, saran buat dari saya, mungkin dipilih pot yang oval, kemudian agak tipis, tetap dengan bibir, akan lebih cocok. Ya, ini ada pohon ficus lagi teman-teman. Inilah juaranya ataupun pemenangnya dari yang tadi saya sebut sebagai PPPI Gianyar Award, yang dipilih oleh PPPI Gianyar sebagai pohon ficus terbaik di semua ficus yang ada di pameran ini. Nah, ini adalah pohon kimeng. Ini yang saya maksud tadi, teksturnya yang alami adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada keriput-keriput. Saya nggak tahu ini keriput yang dilukai ataupun memang dari sananya. Tetapi saya pikir ini tadinya juga sama, dilukai agar terjadi keriput yang terkesan tua. Ya, sebenarnya dari awal di awal tadi juga sudah saya jelaskan, untuk menampilkan kesan tua tidak hanya menampilkan keriput dari apa namanya ini, tekstur dari kulit kambiumnya, tetapi anatomi, kemudian akar, kemudian bisa macam-macam, bisa ditampilkan menjadi kesan tua. Ya, memang pohon ini mempunyai kesan yang gagah, mempunyai kesan yang kokoh. Bisa dilihat base dari batangnya, ini biasa disebut nepari ya, sangat luar biasa. Perpecahan akar juga sudah bagus. Perpecahan cabang ranting juga sudah bagus. Potnya sangat ideal. Teman-teman, ini ada pohon dari jenis jeruk kingkit, biasa kita sebut. Pohon ini mempunyai karakter tumbuh yang unik. Ya, karakter tumbuh cabang rantingnya ini kalau kita ikuti secara natural, bisa saya sebut zigzag. Zigzag. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ya, jadi perpecahan cabang rantingnya ini zigzag. Ya, geometris. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah, geometris, zigzag. Nah, saya pernah membuat sebuah desain pohon jeruk kingkit dengan memanfaatkan atau mengekspos justru karakter tumbuh dari perantingannya yang zigzag tersebut. Hasilnya luar biasa. Artinya kita bisa menggunakan teknik cut and grow. Jadi potong untuk menumbuhkan tunas yang baru. Kemudian potong lagi untuk membelokkan gerakan dari rantingnya. Itu gerakannya bisa geometris zigzag. Nah, karakter-karakter tumbuh seperti ini yang semestinya dimaksimalkan pada setiap karya bonsai. Artinya bagaimana karakternya sandigi, bagaimana karakter perantingan asem, itu semua berbeda-beda. Kalau kita bisa memaksimalkan atau mengekspos karakter masing-masing, itu akan menimbulkan sebuah kesan natural yang sangat luar biasa. Ya, pohon jeruk kingkit tidak mempunyai tekstur yang kasar. Teksturnya cenderung halus. Tetapi ini tidak bisa disebut pohon muda. Ini pohon tua sekali. Ya. Wujudnya apa? Wujudnya adalah perantingan yang sudah maksimal. Hanya bisa memecah ke level 3 karena termasuk daun majemuk. Satu tangkai daun terdiri dari 2 daun kecil dan 1 daun besar. Ya, ini daun
daun jeruk. 2 daun kecil dan 1 daun besar. Ya, ini satu tangkai terdiri dari 2 kecil, 1 besar. Hanya bisa memecah ke sampai level 3. Nah, ini ada sianci lagi. Ya, pohon sianci ini berbeda karakter perantingannya dengan pohon sianci yang tadi saya ulas di yang pertama. Tetapi seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa mempunyai sifat kambium yang linier tumbuhnya. Bisa dilihat di sini. Sangat jelas sekali istilahnya ini otot-ototnya ini ya, menggelembung karena ada tarian pertumbuhan di cabang rantingnya. Jadi di sini adalah jalur. Di sini adalah jalur. Nah, perlu berhati-hati pada luka-luka yang seperti ini. Bisa menutup, bisa juga kalau terlalu lama menutup, kayunya keropos dan terjadi kerusakan sampai ke dalam. Nah, ini sebaiknya pada saat kondisi yang seperti ini ditutup dulu dengan salep kambium ataupun zat lain yang sifatnya bisa waterproof. Air tidak gampang masuk. Kematangannya pada ranting, kemudian pada cucu ranting, anak ranting dan cucu ranting, kejelasan anatominya masih kurang, beda dengan yang tadi. Sianci. Nggih. Oh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa nama YouTube-nya, Pak? Nih, pokok art. Pokok art. Iya. Nah, ini ada pohon elegan, teman-teman. Sekali lagi saya akan tetap mengulas pada tekstur kambium dari ficus ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah tekstur kambium asli dari pohon ficus. Jadi meskipun ini halus, tidak terlalu kasar, tetapi kesantuannya tetap muncul. Oleh karena apa? Oleh karena anatominya ya. Jadi dengan akar seperti ini, lihat nepari seperti ini, ya itu udah tidak bisa dipungkiri lagi pohon ini sangat tua sekali. Karena hanya pohon tua yang bisa menampilkan sebuah kehidupan ataupun sistem akar yang seperti ini. Ini sekarang kita berada di kelas pratama, Ficus elegan. Pohon sancang, dan inilah juaranya di kelas pratama. Pohon ini sangat besar, mempunyai komposisi yang natural sebagai mana layaknya pohon biasa tumbuh di alam. Jadi pohonnya mempunyai anatomi ataupun power yang kuat di dalam pohon ini karena pertumbuhan cabang-cabangnya sangat besar sekali dan balance. Inilah kekuatan tumbuh dari pohonnya. Ya, kekuatan tumbuh bisa ditampilkan lewat besaran ataupun kekuatan apa ini namanya besaran dari cabang-cabangnya.
Masih mengusung bonsai bergaya Japanese style. Ini adalah pohon serut, teman-teman. Dua hari yang lalu saya melihat pohon ini masih belum keluar daunnya. Sekarang udah pada mengeluarkan daun-daun muda. Ini adalah pohon favorit saya dari seluruh peserta yang ada. Pohon serut ini bergaya surrealis. Gaya surrealis sekali lagi sering saya sharingkan bahwa adalah menggunakan logika perumpamaan. Jadi apa yang ada ataupun apa yang terlihat sebagai bonggol pohon ini, ya ini adalah bonggol-bonggol pohon, bahkan ada yang menyilang berbentuk seperti jembatan dan lain-lain. Ini adalah diumpamakan sebagai tebing ataupun pegunungan atau apa ajalah perumpamaannya. Kemudian pohon-pohon ini yang sebenarnya adalah cabang dari bonggol ini adalah cabang sebenarnya, diumpamakan sebagai pohon, ya, atau dipresentasikan sebagai pohon. Nah, jadi itulah kenapa kita sebut ini adalah gaya surrealis. Pohon ini mempunyai komposisi yang luar biasa, mempunyai irama dengan menciptakan irama tumbuh yang sangat seimbang, ataupun rhyme-nya, iramanya itu semua sama antara kehidupan pohon yang di sini sifat karakter tumbuhnya begini, kemudian yang di sana karakter tumbuhnya sama. Nah, itu yang salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penciptaan atau menciptakan presentasi sebuah pohon grouping. Ini termasuk pohon group. Nah, ini ada pohon dari jenis Hokianti, teman-teman. Pohon Hokianti ini mempunyai karakter tumbuh yang unik. Dari sifat kambiumnya, dia juga sama dengan Xianqi, linier juga. Jadi terjadi benjolan-benjolan atau urat ini karena ada tarikan pertumbuhan, sama dengan Xianqi. Kemudian perpecahannya dia hanya bisa mecah sampai ke level 4, sama dengan Xianqi juga. Tetapi pohon Hokianti mempunyai keunikan tumbuh, yaitu mempunyai titik tumbuh, teman-teman. Titik tumbuh artinya satu kelompok daun ini dia mempunyai satu titik tumbuh. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah titik tumbuh. Pada saat kita pruning, kita tidak bisa memotong titik tumbuh tersebut, ya, berupa semacam gumpalan gitu, tidak bisa dipotong. Yang dipotong daunnya, jadi dipotong di daunnya ini, ya. Nah, ini sisain tangkai daunnya, nanti tangkai daun akan rontok dan muncul daun baru. Nah, ini titik tumbuhnya. Nah, ya, bagian yang benjolan ini tidak bisa dihilangkan karena ini titik tumbuh. Jadi kalau mau dipruning, dibuang daunnya saja. Hokianti ada yang berasal dari negara Cina, ada juga yang dari lokal. Ini mungkin salah satu yang berasal dari negara Cina karena warna kulit kayunya agak kecoklatan. Kalau dari lokal, warna kulit kayunya abu-abu. Tekstur dan lain-lainnya sama semua, daunnya sama. Bahkan ada yang berjenis daun mikro atau daunnya kecil. Ya, biasanya daun mikro mempunyai pertumbuhan yang lambat, tetapi dia mau mengeluarkan buah. Ya, Hokianti ini sangat bagus sekali
Ini juga merupakan salah satu pohon favorit saya di arena pameran ini. Bergaya twin, yang satu ke atas, yang satu ke bawah atau menjuntai. Juniperus sinensis. Ini adalah jenis juniper yang berasal dari Cina. Chinensis dari Cina. Ya, pohon ini adalah pohon import yang endemik dari Cina. Di Indonesia sudah banyak sekali membudidayakan jenis pohon juniper, yaitu Juniperus sinensis ini. Ini adalah sebuah contoh ataupun kondisi di mana pohon impor ketika dibuat ataupun di styling di Indonesia, maka akan memunculkan sebuah gaya yang berbeda. Ya, mungkin teman-teman sering lihat pohon juniper yang berasal ataupun yang didesain oleh teman-teman dari Jepang ataupun dari Cina, gayanya pasti berbeda. Ya, karena ini didesain di alam tropis, maka kesan pohon tropisnya sangat nampak. Ya, bisa dilihat di sini banyak sekali cabang-cabang besar-besar yang sebagai wujud kekuatan tumbuh ditampilkan menjadi kelompok-kelompok mahkota kecil-kecil. Pohon ini sedang di dalam proses menuju ke kematangan. Saya bisa melihat di sini daunnya sedang berkembang dengan baik. Ini adalah ciri daun juniper yang sedang berkembang, teman-teman. Jadi pecah dia menjadi duri. Seperti ini ya. Ini pecah. Ini adalah tanda atau indikasi bahwa daun pohon ini sedang berkembang. Ya, nanti lama-lama dia akan berbentuk jarum seperti ini. Ya. Jadi setelah pertumbuhan memecah seperti ini, setelah cukup pertumbuhannya, kemudian dia akan berubah wujud menjadi jarum seperti ini, dengan menutup duri-durinya untuk menjadi bentuk jarum seperti ini. Nah, itu adalah karakter dari daun juniper. Daun juniper tidak pernah habis, jadi tidak bisa kita mempunyai pohon juniper kemudian melakukan pruning total sampai daunnya habis, tidak bisa, harus disisakan. Daun juniper tidak pernah berganti kecuali kita potong. Ini Juniperus sinensis. Kebetulan pohon ini mendapat penghargaan dari PPBI Gianyar Award juga. Kemungkinan karena desainnya yang sangat menarik dan sangat jarang sekali kita melihat wujud sebuah pohon juniper bergaya tropis. Ya, mendapat penghargaan seperti dua penghargaan yang tadi untuk spesies. Nah, ini ada pohon juniper lagi. Saya masih melihat di sini dalam proses ya, tetapi sudah diikut sertakan di dalam pameran. Ini teman-teman adalah daun pohon juniper yang artinya sudah tidak dalam masa berkembang. Dia berbentuk jarum. Pruningnya gampang juniper, tinggal diambil bagian dalamnya. Jadi bagian dalam ini kita bersihkan sehingga tangkai-tangkai daun ini jelas. Ya, ini kalau kita habisin, kemudian akan tumbuh tunasnya di bawah. Tunas pohon juniper tumbuhnya di balik daun di bagian bawah. Nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di bagian dalam, di bagian bawah sini. Nah, jadi pohon juniper tidak bisa dipruning, dipotong ujungnya atau digunting seperti ini, tidak bisa. Pohon juniper dicabut di bagian bawahnya. Apabila ada satu tunas yang istilahnya nembak, runcing, nah itu yang kita patahkan. Itu adalah tunas tarik. Jadi artinya kalau didiamkan dia akan menarik panjang sekali. Jadi sebelum dia terjadi tarikan, kita potong ujungnya. Nah, tunas-tunas yang ujungnya runcing, bukan seperti ini, ujungnya runcing. Oke, kita lanjut ke pohon lain, teman-teman. Oh iya, Pak. Santiki, teman-teman. Ya,
Pohon ini adalah karya teman saya Komang Diki di Canggu, Bali, Badung, Bali. Nah, dari pohon ini yang bisa saya review adalah tentang karakter dari pohon santiki. Pohon santiki mempunyai karakter pertumbuhan, cabang dan rantingnya bahkan batangnya ini cenderung silindris. Ya, bisa dilihat di sini ya, batang yang silindris, cenderung silindris. Pengecilan sangat jauh. Ya. Nah, ini juga cabangnya juga silindris ya. Cabangnya juga semua silindris. Ini bisa dilihat jauh sekali silindris. Ya. Nah, di sini kita, menurut saya ini justru memunculkan sebuah karakter santiki dengan menampilkan percabangan yang silindris. Kemudian sangat cerdas sekali ditampilkan dalam kondisi yang panjang, jauh. Ya. Kemudian nanti ada pertanyaan, apakah dengan ranting atau cabang yang segini kuat menopang ini? Kuat sekali ini teman-teman. Kayu santiki sangat kuat. Ya. Di sini juga ada sebuah pergerakan yang panjang sekali sampai ke ujung. Ya. Pertanyaannya, wah ini nanti tidak akan kuat? Tidak, ini akan kuat. Kayunya apabila mengeras, apabila sudah tua, sangat kuat, sangat keras sekali. Tetapi karakter ini tidak bisa kita hindarkan ketika kita membuat desain sebuah jenis pohon santiki. Kemudian tekstur, ya, teksturnya sangat bagus sekali. Ini kebetulan pohon utuh, keringannya sangat kurang. Jadi pohonnya utuh, teksturnya ini luar biasa. Sekarang kita lihat pergerakan yang sangat eksotis ini ya. Kalau tidak dengan materi batang yang silindris, tidak akan bisa dicapai gerakan yang sangat eksotis ini. Dan ini adalah sebuah keindahan. Tidak bisa kita menghindari ataupun avoid menghindari ataupun mengesampingkan karakter santiki dengan memaksa mungkin dia membuat perantingan yang mengecil atau ngepen. Ya, santiki sangat bagus sekali. Ini desain yang luar biasa. Ini saya yakin adalah pohon wacang biasa disebut, karena badannya wahong disambung dengan daun yang lebih kecil, yaitu dari jenis sancang. Nah, dari sini saya akan membahas tentang balance of life atau keseimbangan tumbuh. Seolah-olah secara rupa kita bisa melihat besarnya batang ini tidak seimbang dengan pertumbuhan daun yang kecil. Ya, ini tajuknya hanya kecil sekali. Tetapi secara rasa saya bilang seimbang. Karena apa? Karena ini sebenarnya kayu mati. Kehidupannya hanya kecil, bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah kehidupannya. Kecil sekali. Ya. Maka ini adalah seimbang, artinya kekuatan tumbuhnya dia kecil, kemudian bisa menumbuhkan kelompok daun yang kecil pula. Kalau kita mengejar rupa atau mengejar visual, ini ditampilkan besar dengan kehidupan yang minim seperti ini. Nah, itu rasanya yang nggak keluar. Jelas ya teman-teman ya. Jadi di sini balance of life-nya sangat luar biasa. Dan penampilan dia sungguh sangat luar biasa. Secara rasa, kehidupan dia, drama hidup dia, itu luar biasa. Ini kalau diganti pot agak bulat dikit, pendek, kesan menggantungnya akan lebih terasa. Nah teman-teman, ini ada sebuah pohon santiki yang berukuran kecil.
Ya ini tidak lebih dari 25 cm atau 30 cm. Dengan lebar kurang lebih antara 50 cm. Pohon ini kebetulan sudah berpindah tangan dan saya dipercaya untuk melanjutkan proses desainnya. Saya akan sedikit saja memberikan sebuah ulasan desain apa yang ingin saya kerjakan pada pohon ini. Bisa maju ke depan sedikit. Ya, jadi dari kondisi saya menginginkan nantinya justru mahkota ini yang akan menjadi mahkota utama. Ya. Kemudian ini adalah kekuatan tumbuh kedua yang akan saya jadikan mahkota kedua. Caranya bagaimana bisa mengkondisikan supaya ini bisa menjadi mahkota utama. Tentunya mahkota utama adalah mahkota yang paling besar dan nantinya hidupnya atau tumbuhnya paling tinggi dari mahkota-mahkota yang lain. Saya akan merubah posisinya dengan cara sedikit memiringkan pohon ini seperti ini. Ya. Dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa mahkota di sini akan bisa ditampilkan lebih tinggi dari mahkota yang di sini. Nanti kita atur di sini untuk dijadikan yang lebih rendah lagi. Ini sebuah tantangan yang menarik buat saya nantinya untuk bisa merubah pohon ini menjadi sebuah konsep pohon yang mempunyai drama alam ataupun kondisi yang luar biasa, kondisi kehidupan yang luar biasa. Dengan cara merubah posisi. Oke teman-teman, saya pikir cukup review saya tentang beberapa pohon yang menarik di peserta kontes PAMNAS PPBI Gianyar 2022. Sekarang saya tepat berada di tengah-tengah arena lapangan venue dari PAMNAS tersebut. Di belakang saya ada pohon manohara yang didisplay khusus sebagai pemenang Best in Show. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Semoga apa yang saya ulas tadi bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.